Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Kemarin kita dengar ya, ada ketua umum partai bilang begini, kita ini bangsa Indonesia, bangsa yang suka mengejek, ya, mudah mengejek orang lain. Kapan kita jadi bangsa besar kalau suka mengejek? Nah, ini yang ngomong ketua umum partai. Dia nggak sadar dia bagian dari bangsa ini jadi merosot. Ya, dia tersandera oleh kasusnya sendiri kan. Ya sekarang gini, rakyat itu coba dapat apa? Kalau ketua-ketua umum partai kan dapat macam-macam ya, karena melekat ya, merapat pada kekuasaan. Lah kalau orang rakyat seperti saya dapat apa? Anak-anak saya misalnya ya, nggak ada yang dapat beasiswa dari pemerintah, nggak ada sekolahnya yang mudah ya. Berjuang sendiri rakyat itu. Ya kalau orang-orang yang partai yang punya kekuasaan gampang ya, dekat dengan sumber-sumber kekuasaan, berteman mereka. Ya, mudah cari uang, mudah korupsi. Kemarin kita lihat gimana kita nggak ngejek, ada namanya Surya Darmadi, ya, bos kelapa sawit yang dituduh oleh jaksa itu menyerobot ribuan hektar kelapa sawit dan kemudian terbukti ya, divonis itu 16 tahun penjara karena korupsinya 100 triliun coba. 100 triliun, bukan 100 miliar. Coba itu. Gimana gak kita ejek orang-orang korupsi itu? Pimpinan-pimpinan partai diem aja terhadap korupsi-korupsi. Kenapa? Lah mereka bagian dari yang melakukan korupsi itu kan. Yang bisa korupsi kan yang punya kekuasaan ya, kekuasaan politik atau pengusaha. Ya pengusaha bareng kerjasama sama yang ngasih izin. Penguasa sama-sama nyikat ya kekayaan negeri ini untuk kepentingan mereka sendiri, kepentingan kelompoknya, kepentingan keluarganya. Rakyat mah nggak pernah dipikirin. Saya tahu sini susah, banyak orang susah, banyak orang beras literan. Dari 10 tahun yang lalu sampai sekarang beli beras literan. Itu berarti indikasi rakyat itu nggak makmur. Nah, ada masalah di situ. Korupsinya yang gede. Makanya perlu kita ejek orang-orang korupsi, orang-orang jahat itu. Misal, menurut Indonesia Corruption Watch ya, ICW, misalnya gitu ya. Itu tahun 2019, kasus korupsi itu 271 kasus ya. Ini zaman rejim Jokowi nih. Ya kita ejek aja. Lah korupsinya meningkat. Tahun 2023 Desember, Indonesia Corruption Watch itu mengeluarkan data korupsinya itu sekarang di data 2023, 4 tahun setelah 2019 itu naik 3 kali lipat jadi 791. Coba siapa yang bertanggung jawab? Ya partai-partai politik itu, termasuk ketua umum partai yang bilang orang Indonesia suka mengejek. Ya gimana nggak ngejek? Lawang bikin peraturan untuk memiskinkan korupsi aja nggak jadi-jadi. Undang-undang yang memiskinkan korupsi itu nggak jadi-jadi. Yang bikin undang-undang siapa? Ya orang-orang partai itu kan. Kenapa mereka nggak menyelesaikan undang-undang yang memiskinkan koruptor? Ya karena mereka bagian dari korupsinya itu. Mereka bagian dari koruptor yang berdasi itu kan itu ya. Ya kita ejek. Nah terus kemudian kenapa kata ICW ini kok korupsinya meningkat? Ya salah satunya ada undang-undang yang dilemahkan ya, oleh rejim itu. Undang-undang KPK itu buat diperkuat, dilemahkan, anggarannya nggak ditambah, ya aparaturnya nggak ditambah, ya kan. Kemudian orang-orang yang berintegritas itu malah ditendang ya, yang 57 orang itu loh, ya kan. Sekarang ketua KPK-nya sendiri, Firly Bahuri, jadi tersangka. Terus mana tuh hilang gitu aja nggak diurus? Gimana nggak kita ejek coba?
ya kan? Korupsinya naik 3 kali lipat. Tanggung jawab siapa? Tanggung jawab orang-orang partai. Masa koruptor itu, kata ICW, ya, dihukum cuman rata-rata ini 37 bulan sampai 42 bulan, rata-rata 3,5 tahun koruptor. Average rata-rata lah. Coba itu. Terus uang-uang yang sudah dikorupsi nggak bisa kembali. Coba itu. Contoh, korupsi itu menggila. Orang-orang partai yang korupsi. Ada proyek BTS, ya kan? Proyek BTS itu, apa BTS itu? Mendirikan tower itu loh, untuk supaya masyarakat di terluar terpencil itu bisa menikmati internet, kan harus dibangun towernya berapa puluh ribu itu. Proyeknya 10 triliun. Yang dikorupsi sama orang-orang partai dan pengusaha dan orang-orang terhormat itu 8,3 triliun coba. Yang dikorbankan tentu orang partai, yang orang Nasdem tuh ya, menteri dari Kemenfo, siapa itu, Plate itu, ya kan? Terus di partai pertanian, orang partai juga yang korupsi itu, namanya Syahril Yassin Limpo. Coba, gimana kita nggak ngecek korupsi, maling itu membuat rakyat itu nggak kebagian apa-apa, yang harusnya sekolah sampai perguruan tinggi gratis, ya, jalan-jalan bagus dari provinsi, malah bikin jalan tol, utang, ya, harus bayar utang, harus bayar. Jalan-jalan yang nggak bayar itu yang harusnya diperbanyak, sehingga memudahkan produksi pertanian dari desa-desa ke kota itu dengan lebih ekonomis, lebih efisien, karena barang-barang yang diangkut, misalnya sayur, telur itu ke kota nggak rusak, nggak hancur, ya, barang yang dibawa karena jalanannya hancur sehingga terjadi kerusakan barang-barang itu. Kan itu yang harusnya dibangun gitu loh. Ya harus diejek keputusan-keputusan politik yang salah itu. Ya orang-orang partai kan nggak mengejek, karena mereka bagian dari orang yang menikmati kekuasaan dan menikmati kue pembangunan yang besar, privilege, ya, keistimewaan yang besar. Rakyat dapat apa? Ya bisanya ngejek. Ngejek maksudnya untuk mengingatkan supaya jangan terus-menerus berbuat zalim, kan gitu ya. Kata Rasulullah, unsur, ya, tolonglah akhoka, saudaramu, zalimun au mazlumun, ya. Tolonglah saudaramu yang berbuat zalim maupun yang dizolimi. Sahabat bertanya, ya Rasulullah, kita paham tuh, kalau yang dizolimi harus kita tolong karena saudara kita. Tapi bagaimana nolong orang yang berbuat zalim? Bagaimana cara menolong orang yang menganiaya, menzolimi orang lain? Kata Rasul, jawabnya, hentikan kezaliman mereka. Ya, rakyat bagaimana cara menghentikan kezaliman mereka itu? Orang yang berbuat zalim, orang-orang partai yang berbuat zalim karena mereka melakukan pengkhianatan intelektual dengan kekuasaan yang zalim, yang menindas dan tidak menegakkan keadilan terhadap rakyatnya sendiri. Tidak menegakkan kesejahteraan, tidak memberikan keadilan, dan tidak memberikan kesejahteraan kepada rakyat yang harus dibela, rakyat banyak itu yang susah hidupnya. Bagaimana cara menghentikan? Ya itu, rakyat nggak bisa apa-apa kecuali mengejek supaya sadar. Bukan terus diomongin bangsa Indonesia kerjanya mengejek. Yang ngejek itu rakyat yang dibikin susah sama pemimpin-pemimpinnya itu loh. Ya kan, makanya diejek. Siapa yang diejek? Ya orang-orang jahat itu, yang berbuat zalim itu, yang nggak mikirin rakyat. Mereka kan mewah tuh, mobilnya mewah, naik pesawat jet pribadi, tabungannya bermiliar-miliar. Itu kalau saya tabungan dari mana? Tiap hari jualan bubur ayam. Paling donasi buat bikin masjid 6 syuhada. Tapi kan itu duit donasi, bukan uang pribadi. Bagaimana kalau dapat 50.000, 100.000 sebagai pedagang kecil? Gimana cara nabungnya coba?
jualnya seliter, ya, ya paling yang makan gratis tukang sampah, lansia, tukang sampah 2, lansia 1, sama lagi 1, 5, ya. Kasih makan 5 setiap hari. Ini kan bawa uang paling berapa? Nggak bisa nabung. Lah kalau orang-orang yang terhormat yang pakai dasi, yang ketua-ketua partai, orang-orang partai yang berkolaborasi, bersekutu dengan koalisi besar itu, ya mereka tabungannya bermiliar-miliar, rek. Dan nggak mikirin rakyat, nggak yakin saya itu. Kenapa? Lah faktanya 10 tahun nih, nasib kita nggak berubah kok. Ya perlu diejek, berarti mereka itu ada yang salah dalam mengambil keputusan, ya. Jadi keputusan-keputusan politik itu penting untuk selalu berorientasi pada masyarakat. Contoh, ya, SBY sebelum kemudian meninggalkan Anies dan bersekutu sekarang dengan koalisi Indonesia Maju. Dulu di akhir kekuasaannya SBY tahun 2004, ya. 2000 piro itu? Iya, 2014, ya. Itu menandatangani undang-undang 2 yang penting. 1, BPJS. Keputusan politik yang sangat tepat sehingga rakyat itu, jutaan rakyat gampang, gitu, masuk rumah sakit, waktu sakit berobat dimudahkan oleh undang-undang yang berguna itu. Ya, jasa dari SBY. SBY yang dulu, bukan SBY yang sekarang. Ya kan? Ya sekarang SBY yang sekarang kita ejek aja, gitu. Karena anaknya nggak jadi wakil presiden, Anies Baswedan, dia mutung keluar dari koalisi perubahan, gitu, meninggalkan Anies Baswedan, PKS dan PKB, justru bergabung dengan Prabowo. Ya kan? Ya harus kita ejek. PKS juga harus kita ejek. Ninggalkan Anies dia. Gabung sama kekuasaan, alasannya kalau nggak bergabung dengan kekuasaannya, adalah salah satu tokoh PKS ngomong gitu. Kalau kita nggak gabung dengan kekuasaan, kita nggak bisa membangun bangsa. Siapa bilang? Emangnya bangun bangsa harus lewat kekuasaan, gitu? Ladang untuk beramal itu luas sekali. Menjadi oposisi dan melakukan amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian dari membangun bangsa. Nggak harus semuanya itu masuk ke pusat kekuasaan. Kita khawatir orang-orang yang berkuasa sekarang dalam koalisi besar Indonesia Maju nanti, ya, punya potensi untuk korupsi secara besar-besaran dan bersama-sama. Kemarin koalisi yang dibangun oleh Jokowi dengan yang di luar itu Demokrat dan PKS, itu korupsinya itu meningkat, ya, sampai 3 kali lipat. Bayangkan, padahal ada 2 posisi, yaitu Demokrat dan PKS. Sekarang PKS gabung ke koalisi Indonesia Maju, Demokrat gabung ke koalisi Indonesia Maju. Mungkin sebentar lagi PDIP yang pemenang pemilu akan ditawari 4 menteri, mungkin gabung ke koalisi Indonesia Maju. Lah terus siapa yang menegur penguasa kalau mereka itu melakukan keputusan-keputusan yang merugikan banyak orang? Kan mereka nggak bisa menegur karena mereka involve, ya, terlibat dalam pembuatan keputusan yang salah itu, koalisi Indonesia Maju Plus itu. Siapa yang menegur? Ya itu kaum oposisi yang bukan orang parlemen, yang bukan orang partai, maksud saya. Yang di parlemen juga nggak ada posisi kan kalau PDIP itu masuk dalam koalisi Indonesia Maju karena ditawari sejumlah menteri nanti tanggal 20 Oktober itu dilantik, ya. Nah, terus siapa yang ngawasi jalannya pemerintahan? Ya civil society lah, yang pada punya media, punya YouTube, punya Instagram, punya TikTok. Mereka lah yang akan menjadi watch, melihat atau mengawasi, gitu, dengan cara mengejek. Karena kemampuannya cuma mengejek, membangun atau memberikan side argumen tandingan. Ya kalau perlu orang-orang yang jahat, yang korupsi dalam sebuah koalisi Indonesia Maju nanti, itu memang harus diejek dari sekarang supaya mereka nggak main-main ngurus negeri ini, ya kan?
Gak main-main gitu loh. Kan kita udah 10 tahun itu main-main, dirusak negeri ini. Semuanya impor. Kenapa impor semuanya? Nggak sesuai janjinya. Ya kalau impor kan dapat komisinya gampang. Per ton dapat sekian dolar kali berapa ton impor beras, dapat tuh duit dengan cara yang gampang ya, antara importir dan penguasa yang ngasih izin kan gitu. Impor bawang merah, bawang putih, impor garam, impor kedelai, impor apa macam-macam, ya enggak? Nah, saatnya nanti ketika pemerintahan baru tanggal 20 Oktober, saatnya rakyat Indonesia semakin banyak yang mengejek, itu semakin bagus supaya Indonesia itu jalannya lebih adil. Gak penting persatuan itu, gak penting koalisi besar itu, ya, gak penting Indonesia menjadi bangsa besar. Yang penting rakyat maju, diperlakukan dengan adil, dengan sejahtera, hidup gampang, sekolah gampang, kan gitu ya, pekerjaan gampang, bukan terus dikasih BLT terus menerus, bukan terus dikasih makan gratis, makan bergizi. Makan bergizi mah urusan orang tuanya masing-masing sih, ngapa harus diurusin sama negara? Makan gratis itu orang tuanya dikasih peluang untuk bekerja supaya orang tua masing-masing itu bisa makan anaknya masing-masing, kan gitu. Kafa bil mar'i isman, cukuplah kepala keluarga itu, cukuplah laki-laki itu isman, berdosa kata Rasulullah, kalau dia nggak ngasih makan keluarganya. Supaya orang tua itu bisa ngasih makan keluarganya, tugas kewajiban pemerintah menciptakan lapangan pekerjaan buat rakyatnya, kan gitu. Bukan terus ngasih makan anak sekolah itu, orang tuanya itu loh yang dikasih pekerjaan supaya mudah cari kerjaan. Sekarang mah anak-anak S1 gajinya seperti SMA 4 juta misalnya gitu ya. Kenapa? Lah nggak ada kerjaan lagi, susah bener cari kerjaan. Anak-anak SMA, anak-anak pesantren Jolani berdiri 8 jam di SPBU, gajinya 2 juta, 8 jam berdiri. Jadi OB, jadi apa itu yang gondola, pakai gondola itu ngelap kaca apartemen atau gedung sampai 40 lantai pakai gondola, pakai alat yang di luar itu yang berbahaya itu. Lah ini gimana sih Indonesia? Katanya Multatuli ya. Indonesia itu seperti sepotong surga di Katulistiwa, kata pujangga besar Multatuli, pengarang karya besar ya, Max Havelaar ya. Tapi faktanya negeri kita yang kata Multatuli itu sepotong surga di Katulistiwa, semuanya ada, nikelnya ada, emasnya ada, tambangnya ada, dan lain-lain ada. Tapi surga itu dinikmati oleh orang-orang partai yang sedikit jumlahnya berkolaborasi ya dengan orang-orang asing. Rakyat dapat apa di tengah kemakmuran atau di tengah sumber daya manusia, di sumber daya alam yang melimpah di Indonesia? Rakyat nggak bisa apa-apa. Kekayaan itu beredar di antara mereka saja yang segelintir itu, dan itu yang dihalam, yang dilarang oleh Islam. Jangan sampai kekayaan itu hanya beredar di kalangan kelompok yang sedikit itu. Jadi saatnya orang Indonesia harus semakin sering mengejek ya penjahat-penjahat ekonomi yang jadi maling-maling itu, dan akan menjadi maling-maling lagi ya kan, dalam satu koalisi besar yang nggak ada oposisi. Penjahat demokrasi harus diejek juga supaya nggak meludahi etika, nggak meludahi moral, nggak meludahi kejujuran, dan menyuburkan kebohongan. Itu harus diejek supaya Indonesia itu lebih sejahtera untuk semua, lebih setara untuk semua. Kalau orang-orang yang jahat itu bisa dikendalikan oleh orang-orang yang suka mengejek karena takut ya dengan ejekan itu
Ya kalau orang jujur nggak perlu takut diecek, ya kan? Iya. Wes gitu aja ya. Saya mau sarapan dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuka, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Fasbir sobron jamila. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Dan terakhir ya kita perlu mengecek dari 275 juta, masa kita dapat presiden wakil presiden kayak gitu. Kalau ditanya itu selengean, ya, matanya nggak fokus, kayak nggak serius ngurusin negara yang besar ini. Beda kita punya wakil presiden seperti Muhammad Hatta, seperti Adam Malik, seperti Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9, seperti wakil presiden Tri Sutrisno dan lain-lain. Orang-orang yang serius, orang-orang yang nggak selengean. Ya, perlu kita ecek itu wakil presiden yang sekarang itu dengan kasusnya Fufu Fafa muncrat.